Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Kembali kita akan menanggapi abang kesayangan kita. Namanya sudah tidak asing lagi di hidung, salah. Maksud saya di telinga teman-teman. Dialah Bang Kai. Kali ini dia datang dengan pemikiran yang sungsang. Coba teman-teman saksikan statement dia berikut ini. Hai saudaraku Kristen dan Katolik di Republik Indonesia. Engkau tidak akan pernah punya masalah dengan orang Islam. Tidak akan pernah punya. Masalah sedikit pun tidak akan pernah punya masalah. Kalau berhenti jadikan Nabi kami sebagai Tuhan. Udah. Selesai. Itu aja kok. Bagi yang waras tentu akan geleng-geleng kepala dan gregetan mendengar statement Bang Kai. Tadi dia mengatakan bahwa orang Kristen tidak akan ada masalah dengan orang Islam, asalkan berhenti menjadikan Nabi mereka sebagai Tuhan. Bang Kai ini pikirannya kebalik kali ya. Apa dia lupa, Kristen menyatakan Yesus sebagai Tuhan jauh sebelum Islam datang. Jika dianalogikan, saya punya tanah yang luas, dan tanah ini adalah tanah warisan. Lalu Bang Kai datang menduduki sebagian tanah yang menjadi milik saya. Karena Bang Kai menduduki tanah saya protes kepada Bang Kai dan sengketa pun muncul. Lalu Bang Kai datang kepada saya dengan mengatakan, kita berdua tidak akan ada masalah, jika kamu tidak melarang saya mengambil tanahmu. Menurut saya ini namanya tidak waras. Masakan orang yang datang belakangan mengintervensi keyakinan orang lain yang sudah ada 600 tahun sebelumnya. Kalau statement ini dikeluarkan oleh orang Kristen kepada Muslim, mungkin masih masuk akal. Sejak Islam muncul, ajarannya justru menggugat ketuhanan Yesus. Pertanyaannya adalah siapa nih yang nyenggol duluan? Padahal sejarah Yesus versi Islam sangat beda jauh dari apa yang Alkitab sampaikan. Artinya, Isa yang ada dalam Quran bukanlah Yesus yang ada dalam Alkitab. Begitu juga sebaliknya. Sebenarnya menurut saya, agar tidak ada masalah, mari kita stop menyamakan Isa dengan Yesus. Karena dari kedua kitab, kisah keduanya beda. Jikapun nama keduanya sama, bisa jadi dua orang yang berbeda. Contohnya, nama Jokowi banyak, ada yang jadi presiden, ada juga yang mungkin ketua RT. Nama bisa sama, tapi kisah hidup berbeda. Jadi Islam dan Kristen sedang membicarakan dua oknum yang berbeda. Ingat, Yesus sendiri sudah ingatkan dalam Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin, mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jika ada yang menyampaikan pada kita, bahwa menurut kitab suci mereka ada seorang Mesias, tapi, ciri Mesiasnya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Alkitab, itu adalah Mesias palsu. Artinya mereka sedang menyodorkan Mesias palsu yang tujuannya untuk menyesatkan orang-orang pilihan, seperti yang disampaikan Matius 24 ayat 24. Mari kita baca ayat selanjutnya, yaitu ayat 25. Matius 24 ayat 25. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. 2000 tahun lalu, Yesus sudah mengingatkan, jangan percaya jika ada orang datang membawa Mesias yang tidak sesuai Alkitab. Nasihat yang sama Yesus sampaikan di Markus 13 ayat 23. Hati-hatilah kamu. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Jika kita disuruh berhenti mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengan alasan Yesus yang sama adalah nabi dari agama lain. Artinya secara otomatis kita disuruh untuk menyangkal iman kita, yang sudah kita yakini sebelum yang melarang hadir dengan ajarannya. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan abang kita, Bang Kai. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan memberkati. Ada kitab paling belakang namanya Wahyu. Ya. Bukan Wahyu Pranoto yang di situ, bukan. Namanya Wahyu. Kitab Wahyu ini ditulis oleh seorang, loh kok Ustadz masih langsung buka ya supaya tahu bahwa saya ya ini kan pasti ada yang tulis nih, penipu itu bicara lagi tuh di Hagia Sophia, pembohong itu diundang lagi tuh. Ya saya buka supaya saya nggak dibilang pembohong. Kitab ini ditulis, surat ini, Wahyu ini atau Revelation ini ditulis oleh salah seorang Hawariun
Pengikut Yesus yang sangat disayangin karena dia tampan. Tampan sekali dia. Jadinya tuh kayak perempuan. Halus sekali. Namanya Yohanes. Bahkan pernah tercetus dari mulutnya Yesus itu bilang bahwa kalau aku bilang dia nggak mati, kamu mau apa? Sampai aku datang kembali baru dia mati. Itu geger itu satu tanah Yudea. Kenapa? Karena ada orang yang disebutkan oleh Yesus sendiri bahwa dia tidak akan mati sebelum Yesus balik lagi. Seistimewa itu ya? Seistimewa itu. Nggak taunya dia meninggalnya sekitar tahun 218 atau tahun 219. Tahun 218 atau tahun 219. Dia meninggalnya sekitar tahun 218 atau tahun 219. Digoreng. 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 Jadi beliau ini sudah, sampai merinding saya kalau cerita. Jadi ditarik sama kuda di atas jalan yang berbatu-batu Roma itu. Dia nggak mati. Ditarik oleh 2 kuda, dia nggak hancur badannya. Disalib dia nggak mati, direbus dia nggak mati, dibakar dia nggak mati. Akhirnya terjadilah pembuangan di kitab Wahyu ini. Namanya Pulau Patmos. Salah satu pulau bekas penggalian batu bara yang sudah di-abandon, sudah ditinggalkan. Beliau di situ dan beliau mendapatkan seperti revelation, pewahyuan, ditulis bahwa di hari-hari akhir nanti akan ditampi dan orang akan melihat. Oh, sebetulnya lu bohong. Paulus, pemimpin besar Vatikan Katolik di Gereja Santo Petrus Basilika, jaraknya sekitar 40 sampai 50-an kilo lah dari Torino. Saya tidur di Torino dulu dan belajarnya di Vatikan. Mari kita cek Google Map, guys. Fakta yang kita temukan. Jarak dari Torino ke Vatikan adalah 651 km dan bukan 40, apalagi 50 km. Aduh. Ente kadang-kadang ya. Saya tersertifikasi. Ini bukan ria, ini bukan sombong, tapi ini pertanggungjawaban. Agar setiap orang tahu bahwa tidak boleh sembarangan ketika kita mengungkapkan sesuatu tanpa pertanggungjawaban dengan data yang valid, data yang benar, data yang tepat, data yang sah, legal. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.